Kali ini saya akan membahas tentang masalah polisi yang kena prank, gitu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, sebenarnya saya tidak ingin membahas, gitu ya. Tetapi ada dua pertanyaan yang agak menggelitik, agak gatal ke telinga. Yang pertama terkait dengan kasusnya Listy Kejora. Ini kan saya lihat polisi kena prank. Bahkan seluruh Indonesia itu kena prank, gitu ya. Gini teman-teman semua, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masalah pencabutan perkara. Jadi pertanyaannya gini, kenapa bisa dicabut padahal sudah ditahan? Yang kedua pertanyaannya gini, mungkin redaksinya agak berbeda. Pak, saya punya kasus saudara yang ditahan polisi terkena kasus pencurian. Padahal barangnya sudah kita kembalikan, sudah kita berikan ganti rugi, tetapi kenapa perkaranya masih lanjut? Saya jawab dulu yang pertama. Gini, dalam pidana ada namanya satu kasus, yaitu delik aduan absolut. Delik aduan absolut, yaitu tindak pidana yang dilakukan salah satunya tindak pidana yang dilakukan dalam konteks hubungan rumah tangga. Contoh, misalkan suami mukul istri, ada yang lapor, ada yang enggak. Karena konteksnya adalah dalam rangka pendidikan, mendidik. Seperti itu. Nah, dalam kasus prank nasional ini gitu ya, itu boleh dicabut selama dalam proses kepolisian. Tetapi kalau sudah sampai ke penuntutan, itu ada namanya restoratif justice, itu di semua tingkat, di kepolisian boleh, di kejaksaan itu boleh, bahkan mungkin bisa jadi di pengadilan juga boleh, meskipun saya belum menemukan seperti apa. Jadi boleh didamaikan. Nah, dalam konteks delik aduan absolut ini boleh dicabut. Seperti saya pernah menangani kasus seseorang yang lapor polisi karena uang di ATM-nya hilang. Lapor polisi. Akhirnya setelah saya minta laporan, penyidikan macam-macam, ternyata begitu dibukakan CCTV, ternyata yang ngambil itu istri. Nah, akhirnya ini sudah sampai meriksa dari memeriksa bank, meriksa saksi dan sebagainya. Ternyata yang mencuri istri. Nah, itu akhirnya dicabut perkaranya. Sama seperti itu. Padahal perkara sudah jalan. Nah, itulah fungsi dari delik aduan absolut. Boleh dicabut kapanpun itu. Kecuali kalau sudah masuk hakim persidangan mungkin agak susah untuk nyabutnya ya. Mungkin bisa didamaikan. Nah, kemudian yang kedua masih tentang yang tadi. Jadi kalau Anda sekarang punya perkara, nah ini perkaranya sudah berjalan. Jadi kalau tindak pidana pencurian bukan delik aduan itu, bukan delik aduan absolut. Memang banyak yang kemalingan tapi tidak lapor ya. Tetapi itu tindak pidana. Terpenuhi tindak pidananya, defaultnya, perbuatannya sudah terpenuhi. Makanya sering saya sampaikan juga, ada orang yang nyuri ayam 1 dikembalikan 10, Pak tolong jangan ditahan. Ya tidak bisa, tetap akan ditahan, proses akan tetap lanjut. Makanya bisa dilihat di situ tindak pidana adalah perbuatan. Makanya dalam KUHP itu pasalnya barang siapa kan seperti itu dalam tindak pidana. Karena yang dihukum itu perbuatannya. Mencuri ayam 1 dengan ayam sekandang sama, perbuatannya pencurian. Jadi ancaman hukumnya sama. Kalau gitu mending nyuri ayam sekandang, Pak. Nah, itu terserah Anda. Saran saya yang lebih baik jangan mencuri, itu seperti itu. Ya, jadi yang dihukum adalah perbuatannya. Lalu bagaimana Pak kalau sudah dikembalikan? Nah, itu kalau sudah dikembalikan ada beberapa. Jadi mungkin bisa jadi mengurangi masa hukuman. Tapi itu semua pertimbangan majelis, hakim yang akan memutus, jaksa yang akan menuntut. Itu masalahnya teman-teman semua. Jadi kalau kena prank nasional ini boleh, ya boleh dicabut. Dan itu menurut saya harus dikabulkan karena itu delik aduan absolut. Tidak ada alasan dari polisi untuk tidak mencabut laporan itu. Itulah aturan hukumnya teman-teman semua. Jadi hukum Indonesia masih seperti itu, yang disebut dengan delik aduan absolut. Mungkin itu ya teman-teman semua, semoga bermanfaat.